pertemuan 6 mata kuliah taksonomi tumbuhan tinggi, kita akan membahas subkelas lanjutan dari Magnoliophyta, yaitu Caryophyllaceae, yang akan dibahas oleh kelompok 5 terdiri atas Dewanto, Dian Atika, Lela Visasari, dan Syarifah Rajanasari. Materi yang akan kita bahas dalam video morfologi subkelas Caryophyllaceae yang pertama adalah Portulaca C, terdiri atas ciri-ciri morfologi yang dapat ditampilkan pada gambar ini. Tumbuhan annual ataupun perennial, terkadang dia dalam bentuk sukulen. Kemudian organ-organ khusus pada daun dan batangnya banyak mengandung lendir. Pada gambar dapat dilihat bahwa kelompok anggota penyusun Portulaca C terdiri dari daun-daun tunggal atau folium simplex. Kemudian daunnya tebal dan berdaging. Kemudian kalau jika dilihat pada tampilan bagian atas, daun tampak seperti bergerombolan. Kemudian daun duduk secara berhadapan, serta pembungaan bertipe cimosa terkadang juga dapat ditemukan dalam bentuk racemosa. Kemudian tampilan bunga ini tampak mencolok seperti pada gambar dan sering dalam bentuk ukuran yang panjang. Selanjutnya itu adalah Cactaceae. Cactaceae ini merupakan tumbuhan sukulen yang memiliki batang yang memiliki kandungan air yang sangat banyak dengan lapisan kutikula pada lapisan bagian luarnya yang sangat tebal untuk menghindari evaporasi. Kemudian morfologi dari anggota Cactaceae ini sendiri, dia memiliki derivat dari daun berupa duri untuk mengurangi proses penguapan air. Kemudian di dalam sel-selnya tidak ditemukan laticifer, buah dalam bentuk beri, dan buah dalam tumbuhan Cactaceae ini dapat dikonsumsi. Kemudian kelompok tumbuhan Cactaceae ini memanfaatkan serangga-serangga, hewan, hingga burung untuk menyebarkan tumbuhan ini agar dapat terus berkembang biak. Tipe bunga pada Cactaceae ini sendiri merupakan tipe bunga biseksual, atau di dalam satu bunga terdiri atas organ kelamin jantan dan organ kelamin betina. Kemudian secara morfologi, ukuran batang dari Cactaceae ini sendiri bisa dilihat bentuknya pada gambar, di mana bentuknya ada yang silindris seperti menyerupai tabung, ada juga yang seperti pipi seperti pada gambar A, dan juga ada yang bentuknya seperti segi empat atau bersudut. Dan persebaran dari tumbuhan Cactaceae ini sendiri dapat ditemukan di daerah iklim-iklim yang sangat ekstrim. Tumbuhan ini pun juga bisa tetap hidup karena kemampuan dari derivat-derivat yang dihasilkan pada bagian lapisan batangnya dan daunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dian Atika akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini yang yaitu saya lanjutkan nanti morfologi dari Nyctaginaceae. Dari beberapa ciri morfologi dari Nyctaginaceae ini antara lain yaitu tumbuhan tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. Tumbuhan tergolong sendiri yaitu herba, Berhavia atau mirabilis, tumbuhan pemanjat kayu, Bougainvillea misalnya, glabra, atau selanjutnya itu tumbuhan semak, Pisonia. Akar-akar tunggang bercabang, terkadang tebal dan berbonggol, itu seperti mirabilis atau fusiform Berhavia. Daun-daun duduk berseberangan,
berpasangan sama atau tidak sama. Nah, daun folium sebagai simplex folium atau daun tunggal. Nah, pada tipe perbukaan zimos biasanya distiasial maupun selanjutnya itu pada morfologi Aizoaceae. Nah, beberapa ciri morfologi Aizoaceae ini antara lain tumbuhan sukulen atau semak-semak kecil itu terdiri atas banyak batang daun dengan sel-sel besar seperti kandung kemih. Terdapat banyak benang sari, misalnya Triathema sp. Daun-daun duduk berseberangan atau bergantian. Tipe perbungaan pada zimos dengan tidak ditemukan corolla. Selanjutnya itu pada morfologi Amaranthaceae, itu beberapa ciri morfologinya yaitu tumbuhan sukulen atau semak-semak kecil, jarang ditemukan dalam bentuk tumbuhan memanjat atau merambat, batang atau kalis basah atau herbaceous, jarang ditemukan dalam bentuk berkayu atau lignosus. Kandungan biologi terkandung oksalat bebas, kalium nitrat, dan sponin, tidak bertanin. Tipe daun sebagai simplex folium. Tipe perbungaan itu zimos, spica atau panicula. Bunga yang muncul tampak kecil kehijauan, misalnya Amaranthus sp. Stamennya itu sebanyak dan berhadapan dengan sepal, lepas atau bersatu membentuk tabung, di bagian bawah membentuk tabung. Nah, bunga biseksual ataupun uniseksual, biji dengan endosperm. Gynoecium itu dengan ovarium superius, 2-3 karpel dengan satu ruang, satu atau beberapa ovul. Bunga sering diliputi oleh braktea atau brakteola, dan dia actinomorph. Selanjutnya itu pada morfologi Caryophyllaceae, itu antara lain itu tumbuhan herba tahunan atau annual atau perennial. Nah, kandungan dalam tumbuhan ini yaitu antosianin, sehingga dikenal sebagai suku tumbuhan berbunga merah muda atau pink. Dan bunganya itu biseksual, beberapa bunga uniseksual seperti Lichnis alba atau kalik dengan sepal sebanyak 5. Nah, perbungaan biasanya dicacial zimos, misalnya Stellaria sp. Selanjutnya itu morfologi pada Roseaceae, antara lain itu tumbuhannya itu tersebar luas di daerah rawa rendah nutrisi, umumnya pada daerah Australia, dan tergolong sebagai tumbuhan insektivora. Nah, daun itu dalam bentuk roset. Bunga biaseksual, tipe perbungaan determinan. Stamennya itu sebanyak 5, karpelnya itu 3-5, serta buah dalam kapsul. Nah, tumbuhan annual atau perennial, misalnya Dionaceae muscipula. Selanjutnya itu pada morfologi Polygoneaceae, antara lain itu tumbuhannya itu banyak ditemukan di bagian bumi belahan utara. Beberapa juga dapat ditemukan di daerah Arktik dan belahan bumi selatan. Tipe perbungaan spikal dengan stamen 3-8, karpel 3. Nah, tumbuhan tahunan atau annual atau perennial herba dapat berbentuk sebagai pohon kecil, misalnya Triplaris, atau juga sebagai tumbuhan pemanjat dengan memanfaatkan dendril yang dimiliki, misalnya Antigonum, dan menghasilkan antosianin serta mengakumulasi glikosida atraquinone dan asam oksalat, dan juga sering mengandung tanin. Nah, daun tunggalnya itu tersebar atau folium simplex.
Stamenya itu 2-9, lepas atau bersatu di bawah. Nah, 2-4 karpel itu satu ruang, satu ovul planceta basal. Nah, selanjutnya itu struktur Caryophyllidea. Nah, secara umum strukturnya itu bisa diperhatikan pada gambar 1. Anggota dari core Craphorales memiliki serbuk sari trinukleat setelah dilepaskan dari antera serta memiliki pusat-pusat bebas, sehingga disebut juga centrospermae. Nah, dari biji yang muncul dari pusat kolom atau plasentasi basal. Yang selanjutnya itu Nepataceae sebagai suku tumbuh-tumbuhan karnivora memiliki keunikan sendiri untuk menangkap serangga, misalnya pada kantung semar atau pada Venus, dengan menghasilkan senyawa kimia yang dapat mengundang kedatangannya. Selanjutnya itu Simonsiaceae itu pada bijinya mengandung banyak sumber minyak dengan banyak kegunaan seperti kosmetik dan produk kulit maupun rambut. Selanjutnya itu Nectari, ini hadir dengan fungsi untuk menarik perhatian serangga-serangga atau pertahanan diri dari lingkungan. Selanjutnya itu sifat biologi pada Caryophyllidea adalah sebagian besar dengan metabolisme CAM. Selanjutnya itu mengakumulasi aksalat bebas, kalium nitrat dan saponin serta tidak bertanin, menghasilkan antosianin, lumbagin dan glikosida, mirisitin serta bertanin, banyak mengandung sel-sel berlendir pada daun maupun batangnya. Pada bunga juga demikian, menghasilkan antosianin dengan akumulasi pinitol dan triterpenoid saponin. Sebagian besar dari Caryophyllales itu mengandung senyawa beta lain yang berwarna kemerahan, keunguan atau kekuningan sebagai peran pengganti antosianin pada angiosperma lainnya. Sebagian besar itu tersusun atas ultrastruktural dengan tabung saringan plastida yang mengandung inklusi protein kristaloid yang dilapisi filamen berprotein, yaitu mengandung antosianin, glikosida, antrakuanon dan asam oksalat dan juga betanin. Selanjutnya itu tentang reproduksi Caryophyllidea. Itu pada Caryophyllidea ini memiliki dikelompokkan menjadi bunga biseksual dan bunga uniseksual. Nah, pada bunga biseksual ini adalah bunga lengkap dan mengandung andreoecium dan ginoecium dalam satu bunga. Oleh karena itu, bunga biseksual ini mengandung benang sari dan putik dalam bunga yang sama. Karenanya, bunga biseksual disebut juga sebagai bunga hermaprodit atau androgyni. Selanjutnya, bunga uniseksual. Nah, pada bunga uniseksual ini adalah bunga yang tidak lengkap atau mengandung organ reproduksi jantan atau betina di dalam bunga. Itu berarti androecium yang merupakan struktur reproduksi pria dan ginoecium yang merupakan struktur reproduksi wanita itu ditemukan dalam bunga yang terpisah. Nah, bunga yang mengandung androecium ini disebut, dan bunga yang mengandung ginoecium ini disebut dengan bunga betina. Nah, adapun taksonomi dari Caryophyllidea itu sendiri, yaitu subkelas Caryophyllidea
dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini oleh Singh 2010-523 dalam bukunya yang berjudul Plan Systematic and Integrated Approach. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri pada layar, yaitu ada ordo dan familinya. Dari beberapa suku Caryophyllaceae yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini antara lain yaitu Portulaceae. Portulaceae atau suku krokot-krokotan terdiri atas 28 genus dengan 440 spesies yang telah diidentifikasi. Beberapa genus mayor dari suku ini antara lain seperti Salandrinia sebanyak 120 spesies, Portulacea sebanyak 100 spesies, Claytonia sebanyak 35 spesies, dan Talinum sebanyak 30 spesies. Salah satu spesiesnya merupakan Portulacea oleracea. Klasifikasi dari Portulaceae ini teman-teman bisa lihat pada layar. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllaceae, famili Portulaceae, genus Portulacea, spesies Portulacea oleracea L. Selanjutnya yaitu ada Sectaceae. Sectaceae atau suku dari kaktus-kaktusan terdiri atas 122 genus dengan 1810 spesies yang telah diidentifikasi. Beberapa genus mayor dari suku ini antara lain Opuntia sebanyak 250 spesies, Mammillaria sebanyak 190 spesies, Echinopsis sebanyak 75 spesies, Careus sebanyak 55 spesies, Rhipsalis sebanyak 50 spesies, dan Cleistocactus sebanyak 50 spesies. Salah satu spesiesnya merupakan Opuntia monacantha. Nah, adapun klasifikasi dari Sectaceae ini teman-teman bisa lihat di layar. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllaceae, famili Sectaceae, genus Opuntia, spesies Opuntia monacantha. Selanjutnya yaitu ada Nyctaginaceae. Nyctaginaceae atau suku bunga pukul 4 terdiri atas 31 genus 400 spesies yang telah diidentifikasi. Beberapa genus mayor dari suku ini antara lain Nea sebanyak 40 spesies, Gualpira sebanyak 70 spesies, Mirabilis sebanyak 45 spesies, Pisonia sebanyak 40 spesies, Abronia sebanyak 30 spesies, Boerhaavia sebanyak 20 spesies, dan Bougainville. Salah satu spesiesnya merupakan Mirabilis jalapa. Klasifikasi Nyctaginaceae yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllaceae, famili Nyctaginaceae, genus Mirabilis, spesies Mirabilis jalapa R. Morfologi pada Aizoaceae yaitu ada beberapa ciri-ciri dari Aizoaceae, antara lain yaitu tumbuhan sukulen atau semak-semak kecil, terdiri atas banyak batang, daun dengan sel-sel seperti kandung kemih. Terdapat banyak benang sari, misalnya Trianthema sp. Daun-daun duduk berseberangan ataupun bergantian. Tipe bergabungan Cymose dengan tidak ditemukannya Aizoaceae atau tumbuhan batu-batuan terdiri atas 122 genus dengan 1790 spesies yang telah diidentifikasikan. Beberapa genus mayor dari suku ini antara lain seperti Conophytum sebanyak 250 spesies, Delosperma sebanyak 150 spesies, Lapranthus sebanyak 150 spesies,
Hydroxanthemum sebanyak 100 spesies, Antimima sebanyak 60 spesies, Lithops sebanyak 40 spesies, Mesembryanthemum sebanyak 30 spesies, Trianthema sebanyak 20 spesies, dan Sucevium sebanyak 8 spesies. Salah satu spesiesnya merupakan Delosperma ecinatum. Nah, di sini teman-teman bisa lihat klasifikasi dari Aizoaceae, yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Aizoaceae, genus Delosperma, dan spesies Delosperma ecinatum sexuantes. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rajansari. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya membahas tentang Chenopodiaceae, di mana Chenopodiaceae atau Gossypod famili terdiri dari 97 genus dengan 1305 spesies yang telah diidentifikasi. Jadi beberapa genus mayoritas dari suku ini itu antara lain ada Atriplex yang sebanyak 300 spesies, Salsola sebanyak 120 spesies, Semnopodium sebanyak 105 spesies, Suanade sebanyak 100 spesies, dan Salicornia sebanyak 35 spesies. Salah satu spesies dari suku ini itu merupakan Salicornia europaea, di mana kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Chenopodiaceae, genus Salicornia, spesies Salicornia europaea. Yang kedua ada Amarantaceae, di mana Amarantaceae ini atau suku bayam-bayaman yang terdiri dari 72 genus dengan 1020 spesies yang telah diidentifikasi. Jadi beberapa genus mayoritas dari suku ini antara lain ada Gomprena sebanyak 120 spesies, Alternatera sebanyak 100 spesies, Irisin sebanyak 80 spesies, Amaranthus sebanyak 60 spesies, dan Celosia sebanyak 55 spesies. Salah satu spesies dari suku ini merupakan Amaranthus spinosus, di mana kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Amarantaceae, genus Amaranthus, spesies Amaranthus spinosus. Selanjutnya ada Caryophyllaceae, di mana Caryophyllaceae ini atau suku bunga-bunga yang berwarna pink atau merah muda yang terdiri dari 93 genus dengan suku 2395 spesies yang telah diidentifikasi. Beberapa genus mayoritas dari suku ini antara lain yaitu Silen sebanyak 700 spesies, Dianthus sebanyak 300 spesies, Arenaria sebanyak 200 spesies, Gypsophila sebanyak 150 spesies, Minuartia sebanyak 150 spesies, Stellaria sebanyak 150 spesies, dan Cerastium sebanyak 100 spesies. Di mana di sini kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Caryophyllaceae, genus Dianthus, spesiesnya Dianthus caryophyllus. Selanjutnya ada Polygonaceae, di mana Polygonaceae itu adalah atau suku sorghum yang terdiri atas 52 genus dengan 1105 spesies yang telah diidentifikasi. Beberapa genus mayoritas dari suku ini antara lain ada Eurogonum sebanyak 250 spesies, Rumex sebanyak 200 spesies, Persicaria sebanyak 150 spesies, Cacoloba sebanyak 120 spesies, Polygonum sebanyak 60 spesies, Rheum sebanyak 50 spesies, dan Phagopyrum sebanyak 15 spesies. Di sini kingdomnya itu Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Polygonaceae, genusnya itu Rumex, spesiesnya itu ada Rumex nepalensis Spreng. Selanjutnya ada Droseraceae, di mana Droseraceae atau dikenal dengan sebagai tumbuhan sundel yang terdiri dari 3 genus dengan 10
110 spesies yang telah diidentifikasi. Beberapa genus mayoritas dari suku ini itu antara lain ada Drosera sebanyak 180 spesies, Dionea sebanyak 1 spesies, dan Aldrovandus hanya 1 spesies juga. Di mana kingdomnya itu Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Droseraceae, genus Drosera, spesies Drosera capensis. Di sini kita juga membahas tentang kerugian dari Caryophyllaceae sebanyak beberapa kerugian dari subkelas Caryophyllaceae ini antara lain yang pertama ada Portulassa oleoracea, biasanya sebagai hama atau gulma pada beberapa tumbuhan tingkat tinggi. Yang kedua ada suku kaktusan atau Cactaceae, memiliki duri tajam bagi sebagian organisme yang dapat menyebabkan infeksi akibat serta apabila dimakan oleh beberapa mamalia yang akan mengalami gangguan pencernaan. Yang ketiga ada Dionaea mescipula, dianggap sebagai predator dari tumbuh-tumbuhan yang memangsa kelompok serangga-serangga yang disebut dengan insektivora. Selain dari kerugian, kita juga membahas tentang manfaat dari Saryophyllida, di mana beberapa manfaat dari subkelas Saryophyllida ini antara lain yang pertama ada Talinum panticulatum yang digunakan sebagai sumber bahan pengobatan yang dikenal sebagai ginseng Jawa. Yang kedua ada Talinum triangularis, yaitu sebagai tanaman hias. Ada juga Amaranthus sp sebagai bahan pangan yang mengandung mineral unsur Fe yang tingginya itu sebagai pencegah anemia. Ada juga Montia, digunakan sebagai sayuran hijau pada salad-salad yang dijual di Amerika. Ada juga Phagopyrum esculentum esculentamoens dengan buah yang dapat dikonsumsi. Ada juga Ascirantes bidente yang mengandung antimilentik dan obat luka mulut. Ada juga Saponaria officinales dengan akar yang mengandung senyawa saponin. Selain daripada itu, beberapa manfaat lain dari anggota Saryophyllida yaitu yang pertama ada Xenopodium abrosioides, yaitu sebagai penghasil Oleum xenopodi yang dapat digunakan sebagai obat sakit cacing tambang. Ada Hernia hirsute dengan H. glabra mengandung senyawa berkhasiat obat. Ada Ullucus tuberosus yang menghasilkan umbi yang dapat dimakan. Ada Bacella albas yang sering dimakan sebagai sayuran. Ada Molugo pentaphylla yang dimakan sebagai sayur-sayuran juga. Ada Mesembryanthemum crystallinum dan sebagainya, yaitu banyak digunakan sebagai tanaman hias. Ada Bougainville glabra sebagai tanaman hias juga. Mirabilis jalapa itu sebagai tanaman hias juga yang banyak digunakan untuk uji coba pembastaran. Juga ada Beta vulgaris bit yang sebagai bahan pangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.